Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi yang akan kita bahas masih tentang sistem persamaan linear. Hanya saja yang akan kita pelajarin atau metode ataupun cara yang kita gunakan di sini adalah eliminasi Gauss-Jordan. Sebenarnya Gauss dan juga Gauss-Jordan ini sama, hanya saja berbeda nanti hasil akhirnya, bentuk matriksnya yang berbeda. Nah, di sini pada penjelasannya sudah jelaskan bahwasanya Gauss-Jordan itu merupakan pengembangan daripada pada perkembangan daripada eliminasi Gauss. Bedanya di mana? Bedanya adalah di bentuk matriks akhirnya. Jika pada Gauss dia bentuknya adalah sebuah matriks segitiga, yang dimana untuk yang bawahnya ini harus 0 semua, yang atasnya ini adalah sebuah nilai. Sedangkan Gauss-Jordan itu adalah matriks diagonal yang dimana untuk yang bagian bawahnya, segitiga bawahnya dan juga segitiga atasnya itu adalah 0. Jadi seperti ini. Ini yang membedakan antara Gauss dan juga Gauss-Jordan. Nah, ini bentuk akhir dari matriks. Bentuk akhir dari matriks jika kita menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Nah, ini jika kita selesaikan dengan menggunakan Gauss-Jordan. Nah, jadi seperti ini sistem persamaan linearnya. Nah, kita ada bentuk umumnya seperti ini. Kita bisa melihat. Kemudian ada contohnya. Contohnya di sini adalah 2x tambah 3y kurang z sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua minus x tambah 4z sama dengan 5. Kemudian 2y kurang 7z sama dengan 2. Sudah. Kemudian di sini kita harus rubah dia ke dalam bentuk matriks. Nah, begini cara merubah persamaan linear seperti ini. Untuk kita selesaikan dengan matriks, maka kita harus rubah dia ke dalam bentuk matriks. Jadi untuk sistem bentuk persamaan linearnya harus kita rubah ke dalam matriksnya. Kemudian seperti ini, seperti yang saya bilang, seandainya ada sebuah contoh matriks seperti ini, untuk menyelesaikannya berarti harus dirubah bentuk akhirnya, harus dirubah menjadi sini. Jadi di sini harus kita rubah nilai-nilainya. Kita harus rubah nilai-nilainya ke dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, untuk penyelesaian pada Gauss-Jordan itu juga sama seperti dengan eliminasi Gauss. Di sini kita juga menggunakan operasi baris elementer, yang dimana untuk prosesnya itu ada 3 yang harus kita gunakan. Kita nanti untuk setiap prosesnya kita memilih salah satu. Yang pertama itu kita bisa melakukan penukaran baris. Kita akan melakukan pertukaran baris. Contohnya misalnya baris pertama kita tukarkan dengan baris ketiga, atau sebaliknya baris ketiga kita tukarkan dengan baris pertama. Kemudian yang kedua adalah sudah melakukan perkalian antara baris dengan konstanta, yang dimana konstantanya di situ tidak boleh 0. Terserah mau minus 1 atau segala macam, terserah, yang penting tidak boleh 0. Kemudian yang ketiga adalah mengalihkan baris dengan konstanta, kemudian kita tambahkan dia dengan baris lainnya. Jadi setelah baris itu kita kalikan dengan konstanta, kemudian kemudian itu hasil perkaliannya kita tambahkan dengan baris yang lainnya. Jadi di sini kita bisa, untuk menyelesaikan prosesnya kita hanya menggunakan operasi baris elementer yang ketiga ini. Nah, ada contoh seperti ini. Diberikan persamaan pertama itu adalah x tambah y tambah 2z sama dengan 9. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2x tambah 4y kurang 3z sama dengan 1. Kemudian persamaan ketiga adalah 3x tambah 6y kurang 5z sama dengan 0. Dari 3 persamaan itu harus kita rubah ke dalam bentuk matriks, sehingga nilainya adalah 1, 1, 2, 9. Kemudian 2, 4, minus 3, 1. Dan 3, 6, minus 5 adalah 0. Kemudian di sini nilai matriks inilah yang harus kita rubah ke dalam bentuk seperti tadi, 1, 0, 0. Kemudian di sini adalah variabelnya. Kemudian 0, 1, 0 y-nya, kemudian 0, 0, 1 z-nya. Jadi yang ini harus kita rubah ke bentuk matriks seperti ini. Caranya gimana? Nah, di sini berarti terserah, kita harus memikirkan, tidak ada cara khusus, tidak ada yang ketentuan khusus bagaimana yang kita kerjakan. Yang penting adalah kita harus memikirkan bagaimana caranya agar nilai matriks ini berubah menjadi bentuk seperti ini.
Sudah. Nah, jadi di sini yang ingin saya lakukan pertama adalah saya ingin merubah nilai 2 ini menjadi 0. Kenapa? Karena bentuk matriksnya adalah 0. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita perhatikan 2 ini bisa menjadi 0 dengan cara kita kurangkan dengan 2. Jadi 2 bisa jadi 0 jika dia dikurangkan dengan 2, yang dimana saya harus mencari dulu, kita harus mencari dulu nilai minus 2. Berarti kita harus mencari dulu nilai minus 2. Nah, di sini pertanyaannya adalah nilai minus 2 itu bisa didapat jika kita kalikan 1 ini dengan minus 2. Jadi di sini untuk operasi pada baris kedua adalah minus 2B1 ditambah dengan B2. Jadi di sini kita masukkan nilai-nilainya. Minus 2B1 tambah B2. Jadi di sini nilai minus 2, nilai konstantanya, kemudian masukkan nilainya 1129, 1129. Kemudian kita masukkan nilainya 2, 4, minus 3, 1, 2, 4, minus 3, 1. Kemudian sini kita kalikan dulu. Minus 2 kali 1 minus 2, minus 2 kali 1 minus 2, minus 2 kali 2 minus 4. Kemudian minus 2 kali 9 minus 18. Kemudian sini 2, 4, minus 3, 1, 2, 4, minus 3, 1. Kemudian setelah kita kalikan, kemudian kita tambahkan. Minus 2 tambah 2 hasilnya adalah 0. Kemudian minus 2 ditambah 4 itu hasilnya adalah 2. Kemudian minus 4 ditambah minus 3 hasilnya minus 7. Minus 8 tambah 1 adalah minus 7. Oke. Kemudian yang nilai ini 0, 2, minus 7, dan 17 ini, inilah yang kita masukkan ke dalam bentuk matriks yang barunya. Sehingga matriks barunya seperti ini. Nah, matriks inilah yang akan kita gunakan untuk proses yang selanjutnya. Proses selanjutnya gimana? Proses selanjutnya adalah kita akan merubah nilai 3 ini. Kita akan merubah nilai 3 ini menjadi nilai 0. Yang dimana caranya adalah agar 3 bisa berubah menjadi 0. Di sini kita harus mengalihkan 3 dengan minus 3. Sudah. Agar 3 ini bisa menjadi 0 adalah kita akan mengalihkan 3 ini dengan minus. Bukan mengalihkan, kita akan mengurangkan 3 ini dengan 3. Jadi agar 3 bisa berubah menjadi 0 harus dikurangkan dengan 3. Yang dimana 3 itu bisa didapat dari sini. Jadi di sini kita tetap akan melakukan prosesnya adalah minus 3 dikali B1 tambah B3. Gunanya untuk apa? Agar 1 ini bisa mendapatkan nilai B3. Jadi di sini proses untuk B3 adalah minus B3 kali B1 tambah dengan B3 minus 3 kali B1 tambah B3. Di sini kita masukkan konstantanya minus 3. Kemudian masukkan nilai B1-nya 1129. Kemudian kita masukkan nilai B3-nya 36 minus 5 0. Kemudian kita kalikan minus 3 minus 3 minus 6 minus 27, yang dimana kita kalikan seperti ini. Oke, kemudian setelah kita kalikan gini, kita kurangkan. Minus 3 ditambah 3 itu adalah 0. Minus 3 ditambah 6 itu adalah 3. Minus 6 tambah minus 5 itu adalah minus 11. Minus 27 ditambah 0. Di sini hasilnya adalah minus 27. Hingga hasilnya adalah 0, 3, minus 1, minus 27. Nilai inilah yang akan kita masukkan pada bentuk matriks yang barunya. Nilai inilah yang akan kita masukkan dalam bentuk matriks yang barunya. Sudah. Jadi matriks baru inilah yang akan kita gunakan untuk prosesnya, untuk proses yang selanjutnya. Selanjutnya adalah di sini kita akan merubah nilai 3 ini menjadi nilai 0. Selanjutnya adalah kita akan merubah nilai 3 ini menjadi nilai 0. Caranya gimana? Agar 3 bisa berubah jadi 0, caranya ya mungkin dikurangkan dengan 3. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan, seandainya kita gunakan di sini 1 sebagai minus 3, maka tentu saja ini akan pengaruh ke sini. Kenapa? Karena nilai 0 ini kemungkinan akan berubah. Kenapa? Karena pada ini baris pertama, kolom pertama ini itu ada nilainya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan dia kombinasikan dengan yang ini, nilai 2-nya. Kenapa? Karena nilainya untuk baris kedua pada kolom pertamanya ini nilainya itu adalah 0. Jadi kemungkinan untuk baris ketiga kolom pertama itu juga kemungkinan nanti nilainya 0. Ya, jadi di sini caranya adalah saya akan mengalihkan mengalihkan B2 dikalikan dengan minus 3. Oke. Di sini saya akan mengalihkan B2 dikalikan dengan minus 3, kemudian kita tambahkan B3 dikali dengan 2. Jadi di sini kita masukkan dulu nilainya.
minus 3 sebagai konstanta, kemudian nilai B2 adalah 0, 2, minus 7, minus 17. Kemudian kita masukkan nilai untuk konstanta 2-nya. Kemudian kita masukkan nilai untuk B3-nya, yaitu 0, 3, minus 11, minus 27. Kita kalikan 3 kali 0, 0. Minus 3 kali 2, minus 6. Minus 3 kali 7, minus minus 3 kali 7, minus 7 hasilnya adalah 21. Minus 3 kali 7 hasilnya adalah 51. Kemudian kita kalikan 2 kali 0, 0. 2 kali 3 itu 6. 2 kali minus 11, minus 22. 2 kali minus 27 hasilnya minus 54. Kemudian kita tambahkan 0 tambah 0, 0. Minus 6 tambah 0 adalah 0. 21 ditambah minus 22 hasilnya adalah minus 1. Kemudian 51 ditambah minus 54 hasilnya adalah minus 3. Jadi di sini yang 0, 0, minus 1, minus 3 itu akan menjadi nilai baru pada baris yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah kita akan merubah nilai minus 1 ini, akan kita rubah menjadi 1. Caranya gimana? Di sini kita akan mengalihkan aja baris ini dengan konstanta. Jadi di sini yang proses yang akan kita gunakan adalah kita cukup kalikan B3 dengan minus 1. Kita cukup mengalihkan nilai B3 dengan minus 1. Jadi di sini B3 kali minus 1, kita masukkan konstantanya minus 1, kita masukkan nilai B3 0, 0, minus 1, minus 3. 0, 0, minus 1, minus 3. Berarti di sini 0, 0, 1, 3. Nah, nilai ini yang akan menjadi nilai baru pada baris yang ketiganya. Oke, berarti di sini untuk proses baris ketiga sudah selesai. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan bentuk matriksnya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya di sini adalah kita akan mencari merubah nilai 2 ini menjadi nilai 1. Di sini kita akan merubah nilai 2 ini menjadi nilai 1. Gimana cara agar nilai 2 ini menjadi 1? 2 itu harus, berarti kalau secara umum 2 dibagi 2 harus dengan 1. Nah, jadi di sini kita harus mengalihkan dia dengan 1/2. Nah, jadi rumusnya di sini mungkin ya, kita harus untuk mencari 2 itu harus kita bagikan dengan 2. Tapi di sini balik lagi ya, kita hanya bisa mengalihkan dengan konstanta, tidak bisa kita melakukan pembagian. Ingat jadi bentuk. Nah, jadi caranya agar kita mengakalinya agar dia bisa hasilnya 1, ya ibaratkan seperti ini, 0,5 dikali dengan 2. Terserah kita menggunakan yang mana, atau 1/5 atau kita gunakan 1/2, terserah. Berarti ini sama aja konsepnya. Jadi di sini saya akan mengalihkan B2 dikalikan dengan 1/2. Nah, jadi di sini kita masukkan konstantanya tadi adalah 1/2, kemudian kita masukkan nilai B2-nya. Sudah, kemudian dapatlah hasilnya 2/2. 1/2 kali 2 itu adalah 2/2. Kemudian 1/2 kali minus 7 di sini adalah masih tetap saya buat dalam bentuk pecahan seperti ini, tidak saya bagikan agar untuk memudahkan prosesnya. Berarti di sini saya buat nilainya adalah minus 7/2, kemudian sini adalah minus 17/2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sudah, berarti nilai ini nantinya akan merubah pada baris yang keduanya. Pada baris yang keduanya ini. Nah, matriks inilah yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita akan merubah nilai 1 ini menjadi nilai 0. Nah, di sini ya. Nanti hasilnya seperti ini. Di sini proses yang kita gunakan pada B1 adalah minus B1 dikali B2 minus B1 dikali B2 ditambah dengan B1. Kenapa? Karena 1 agar bisa menjadi 0 dia harus dikurangkan dengan 1. Jadi 1 agar bisa menjadi 0 harus dikurangkan dengan 1. Berarti di sini untuk mendapat minus 1 saya gunakan yang ini. Sudah. Nah, kemudian di sini kita masukkan minus 1 kali B2 tambah B1. Minus 1 kita masukkan nilai B2 nya 0, 1 minus 7/2 dikurang minus 17/2 ditambah 1129. Berarti di sini kita kalikan 1 kali 0, 0. Minus 1 kali 1 itu minus 1. Minus 1 kali minus 7/2 itu adalah 7/2. Kemudian minus 1 kali minus 17/2 hasilnya 17/2. Ditambahkan, kita tambahkan. Berarti sini 0 tambah 1 itu adalah 1. Oke.
Kemudian di sini adalah minus 1 ditambah 1 itu adalah 0. Kemudian minus 7 ditambah 2 itu hasilnya adalah 11 per 2. 11 per 2. Kenapa 11 per 2? Nah, 2 ini, bilangan bulat 2 ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi jika dia 2, agar bisa menjadi 2 gimana? Berarti di sini 4 per 2. Kita harus rubah bentuk ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi di sini kita 7 ditambah 4. Jadi 2 ini kita anggap dia sebagai 4 per 2. Kenapa? Karena 4 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2. Jadi sini kita tambahkan 7 ditambah 4 sama dengan 11. 7 ditambah 4 sama dengan 11 per 2. Nah, di sini kenapa 75? Ya balik di sini. Berarti berapakah yang 9 itu dibagi 2? Berapa dibagi 2 hasilnya adalah 9. Di sini adalah 18. 18 per 2. 18 per 2 ditambah dengan 17 per 2 hasilnya adalah 35 per 2. Nah, nilai inilah yang akan digunakan untuk nilai baru pada baris pertama. Jadi nilai matriks yang ini yang akan kita gunakan untuk proses yang selanjutnya. Untuk proses yang selanjutnya adalah kita akan merubah nilai yang ini, akan kita rubah menjadi 0. Berarti di sini nilai yang ini akan kita rubah menjadi 0. Nah, caranya gimana? Di sini caranya adalah kita mengalihkan nilai B3 dikalikan dengan minus 11 per 2. Konstanta minus 11 per 2 ditambah dengan B1. Berarti di sini kita masukkan nilai minus 11 B2-nya, minus 11 per 2-nya. Kemudian ditambahkan dengan nilai B3-nya. Kemudian kita masukkan nilai B1-nya. Berarti di sini kita kalikan ya, yang minus 11 dikali 1 hasilnya tetap minus 11 per 2 dikali 1 hasilnya tetap minus 11 per 2. Kemudian ini kenapa di sini 33 per 2? Kita kalikan 3 kali 11 maka hasilnya adalah 33 per 2. Berarti di sini tinggal kita tambahkan aja 0 tambah 1 itu hasilnya adalah 1. 0 tambah 0 itu hasilnya adalah 0. Minus 11 per 2 ditambah 11 per 2 itu adalah 0. Kemudian minus 33 per 2 ditambah 35 per 2 itu hasilnya adalah 22 per 2. Di sini kita bulatkan menjadi 1. Sehingga nilai bentuknya di sini adalah menjadi seperti nilai inilah yang akan kita masukkan pada ini. Sudah? Berarti selanjutnya yang terakhir adalah yang ini. Bagaimana cara minus 7 per 2 ini agar bisa berubah menjadi 0? Berarti kita harus kalikan dia, harus kita kurangkan dengan jumlahkan dengan yang sama. Berarti di sini kita menggunakan, kita kalikan baris ketiga, kita kalikan dengan konstanta 7 per 2 ditambah dengan B2-nya. Nah, jadi di sini kita masukkan konstantanya 7 per 2. Kita masukkan nilai B3-nya adalah 0,013 ditambah nilai B2 nya adalah 01 minus 7 per 2 dikurang minus bukan dikurang tapi minus 17 per 2. Berarti di sini kita kalikan 7 per 2 kali 1 7 per 2. Di sini 7 per 2 kali 3 adalah 21 per 2 ditambah 01 minus 7 per 2 dikurang 17 per 2. Berarti di sini 0 kurang 0 0 kurang 1 0 tambah 1 1. 7 per 2 ditambah minus 7 per 2 hasilnya adalah 0. 21 dikurang 17 itu adalah 4. Berarti sini 4 per 2. Berarti di sini 4 per 2 hasilnya adalah 2. Hingga hasil inilah akan menjadi nilai ini. Proses selesai. Kenapa? Karena bentuk akhirnya sudah sesuai dengan ketentuan pada eliminasi Gauss-Jordan. Hasil akhirnya jadi gimana? Nah, hasil akhirnya adalah nilai konstanta ini akan menjadi nilai variabel X, kemudian yang ini akan menjadi nilai variabel Y, kemudian yang ini akan menjadi nilai variabel Z. Jadi di sini setelah kita melakukan proses menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, didapatlah nilai X-nya adalah 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Karena tujuan utama kita di sini adalah menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan aturan matriks, dan dimana untuk proses mencari nilai variabel X, Y, dan juga Z-nya kita menggunakan
metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini untuk membuktikannya kita harus masukkan nilai x, y dan juga z. Nilai x, y dan juga z-nya ini ke dalam bentuk persamaannya. Jadi ini persamaannya kita pilih salah satu. Nah, di sini yang kita gunakan tuh yang ini. 3x tambah 6y kurang 5z sama dengan 0. Nah, di sini 3x tambah 6y kurang 5z sama dengan 0. Berarti x-nya di sini adalah 1, y-nya 2, z-nya 3. Berarti kita kalikan 3 kali 1 3, 6 kali 2 itu 12, 5 kali 3 itu adalah 15. Kita tambahkan terlebih dahulu, 3 tambah 2 15, kemudian dikurang dengan 15 hasilnya 0. Maka hasil yang didapatkan x, y dan juga z itu adalah sesuai.